Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Melanjutkan untuk pertemuan yang ke-10, masih dalam bab yang kedua, yaitu ahwalul musnadi ilaih. Bentuk-bentuk musnad ilaih atau keadaan-keadaan musnad ilaih supaya kalam sesuai dengan tuntutan keadaan atau mutabaqah li muqtadal hal. Bentuk yang kedua yaitu musnad ilaih disebutkan. Jadi kalau pada pertemuan 9 adalah musnad ilaih dibuang atau tidak disebutkan, maka di yang ke-10 ini adalah musnad ilaih disebutkan. وذكره للأصل أو يحتاط إذ تعويله على القرينات تبذ أو سامع ليس بذي تذكير أو كثرة الإيضاح والتقرير أو قاصده تحقيره أو رفعته أو بركات شأنه أو لذته أو بسته الكلام حيث يطلب طول المقام كالذي يستعذب وذكره lan utawi nutur musnad ilaih. Jadi subjek disebutkan lil asli. Swijine iku krana ngikuti asli. Au yuhtatu atawa krana den gawe ngati-ngati il ta'wiluhu 'alal qarinati tatkalane gantongake musnad ilaih 'alal qarinati ing atase wujude qarina untuk widaiku kabuang apa ta'wil au sami'in atawa krana wong kang krungu atawa mukhatab laisa iku ora ana sapa sami' bidhi tadzkirin iku kelawan wong kang anduweni pengeling-eling. Jadi daya ingatnya lemah. Au kafratil idahi atawa krana ngekeh-ngekehake penjelasan. Wa takriri lan penegasan. Au qasdihi atawa nejane mutakallim tahqirahu ing ngina atau merendahkan mau musnad ilaih. Atau sebaliknya au rif'atihi atau krana mulyane musnad ilaih au barakati sya'nihi atau krana pira-pira keberkahane derajate musnad ilaih au ladzatihi atau nikmate nutur musnad ilaih au bastihi atau krana jembarake mutakallim al-kalama ing kalam haitsu yutlabu ing dalam sekirane den supre den tuntut apa tulul maqami apa suwene kesempatan kalladzi kaya perkara yusta'adza bukan den bilang indah atau enak apa alladzi. Ini adalah beberapa hal yang menjadikan musnad ilaih atau namanya subjek itu disebutkan. Yang pertama karena ngikuti aslinya. Aslinya itu kan disebutkan karena namanya subjek atau pokok kalimat dalam suatu jumlah ya aslinya ya disebutkan karena tidak akan ada jumlah kecuali menyebutkan apa subjek. Jadi ketika mengikuti asli ya dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau dzalikal kitab sebagai subjek disebutkan karena memang asli dan belum ada sesuatu yang mendahulinya. Yang kedua
Karena tidak ada qarinah yang seperti tadi ya, masih tidak ada qarinah yang mendahulunya. Jadi seperti contoh tadi yaitu dzalikal kitabu la raiba, masih kisaran yang pertama yaitu lil asli. Yang kedua, demi kehati-hatian, karena memang tanpa ada penjelasan sebelumnya. Kehati-hatian ini bisa pada suatu majelis mahkamah ya, ketika dalam pengadilan itu biasanya seorang saksi akan ditanya, kamu kenal bapak ini? Kamu kenal Zaid? Hal Zaidun dharaba Amran? Dia akan menjawab, na'am Zaidun dharaba Amran. Ini lil ihtiyat, supaya tidak tidak ada pengingkaran dan tanpa ada qarinah. Au sami'in laisa bidi tadhkirin. Yang ketiga, ketika sami'nya tidak dalam keadaan atau sami'nya orang yang punya daya ingat lemah. Ketika daya ingat mukhatabnya itu lemah, ini tentu mutakalim perlu menyebutkan musnad ilaihnya. Gak bisa terus datang. Kalau orangnya, maksudnya siapa yang datang? Nah, mungkin kelas ini ada salah satu sing rada telmi gitu. Telmi itu telat mikir. Asalnya membakas si fulan namanya Zaid atau Amr atau Ali atau siapalah, Parjo atau Parno. Ketika lagi dibahas rame-rame, terus datang. Siapa yang datang? Ini berarti ada salah satu yang daya ingatnya lemah. Wong tadi membakas Parjo kok. Kalau dengan si fulan yang daya ingatnya lemah ini, maka kita ngomongnya harus Parjo datang, ojo rame-rame, ojo bakasne, Parjo sudah datang. Ini apa? Mengapa disebutkan Parjo padahal sudah diketahui sebelumnya? Iya, karena mukhatabnya dinilai mempunyai kelemahan dalam daya ingat. Yang berikutnya, au kathratil idah, untuk penjabaran lebih panjang. Nah, ketika memang sengaja ingin menjabarkan penjelasannya itu lebih panjang lagi. Jadi juga ini disamakan likathratil idahi wat taqrir, bahkan ini jadi satu. Sebagaimana dalam ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika yang kedua ini sebetulnya enggak disebutkan enggak apa-apa, karena sebetulnya ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu orang yang menetapi sebab mengikuti petunjuk dari Tuhan mereka. Tapi kemudian Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Ini ulaika yang kedua, ini liziyadatil idah atau likathratil idah wat taqrir, menegaskan bahwa mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Au qasdihi tahqirah, karena memang mutakalimi sengaja ingin memperolok atau menghina. Jadi ketika mau menghina musnad ilaih, menghina, merendahkannya, maka itu disebutkan. Ketika seorang dalam berdakwah mengatakan as-sanamu la yadhurru wa la yanfa. Ketika ada orang menyembah berhala, maka dia mengatakan berhala itu tidak bisa menghindar dari apa yang akan menimpanya. Berhala itu tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kamu. Berhala itu as-sanamu disebutkan terus. Ini litahqirihi, ya, untuk sengaja mengapa? Merendahkan itu. Mustadnya berupa as-sanam. Atau kebalikannya, au rif'ati, untuk apa? Memuliakannya. Muhammadun basyarun lakal basyari. Muhammadun basyarun lakal basyari. Bal huwa kal yaqut
bainal hajari. Ini kata Muhammadun disebutkan li rif'atihi. Atau sekalian juga li barakati sya'nihi, karena menyebutkan itu ada keberkahannya. Ketika kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan la dharar wa la dhirar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Rasulullah disebutkan di sini sebagai musnad ilaih, disebutkan berkali-kali, diulang lagi karena apa? Li barakati sya'nihi. Kalau orang biasa bagaimana? Lailadzatihi. Ya, ini bagi para yang sedang jatuh cinta, ya, tentu senang menyebutkan siapa? Nama kekasihnya. Karena dengan menyebutkan kekasihnya dia merasa apa? Nyaman, merasa enak. Namanya lilladdah. Menyebutkan saja enak. Fatimatu, Laila. Ya, atau mungkin kalau kau punya namanya Maya, ya. Punya itu disebutkan berulang-ulang, bercerita atau wah mau aku ketemu Maya mau gini, Maya dan seterusnya. Atau namanya siapa terserah. Kalau Laila ya Laila, dulu siapa? Si Majnun senantiasa dalam baitnya menyebutkan kata Laila. Wa asbahtu min lailal ghadata kaqabidin 'alal ma'i khanat furujul asabi. Jadi di sini kata Laila disebutkan karena apa? Lilladzah, karena tiada kenikmatan kecuali menyebutkan nama kekasihnya. Tiada kekasih kamu siapa? Kalau kasih kamu perempuan, ya perempuan disebut terus. Tapi kalau orang yang lebih tinggi kasihnya Allah, ya senantiasa berzikir kepada Allah. Berikutnya, aubastihil kalama haitsu yutlabu boleh, yatlubu juga boleh, tulul maqam kalladhi yusta'dzabu. Karena memang mutakallim ingin memperpanjang kesempatan bicara, semua aja diperpanjang. Ketika saya dulu pernah bercerita, seorang laki-laki yang pingin sekali, atau kamu lah naksir tetanggamu, ada cewek cantik gitu, nah tapi kesempatan ngomong tidak pernah dapat. Mau ngengkei ya gimana caranya? Suatu saat dia lah pagi-pagi lagi jalan-jalan, si dia di pinggir atau di depan rumahnya, kamu lewat terus menyapa, Mas jalan-jalan ya. Ya, gimana kamu jawabnya? Iya. Wah, ya mana emang? Makanya gimana? Enggak, ini kan olahraga pagi ini kan bagus sekali untuk tubuh, untuk mencegah penularan COVID, meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, makanya saya jalan pagi ini. Jadi ini jamnya kan jam 8 sampai jam 10 itu matahari yang paling bagus. Apakah ditanya itu? Ya enggak. Tapi kamu kok jawab? Ya memang tujuannya apa? Memperpanjang kesempatan berbicara. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya saya atawakkau 'alaiha wa hushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Kalau ditanya, kamu bawa apa sama Musa? Cukup bawa apa? Bawa buku? Bawa apa kan gitu kan? Ini waktu itu Nabi Musa bawa tongkat. Nah, tongkat itu konon dulu pemberian dari mertuanya Nabi Syuaib. Tongkat sakti itu. Ketika ditanya, qala, beliau menjawab, hiya asaya, ini tongkat saya Allah. Atawakkau alaiha, aku pakai jalan, pakai tekenan. Wa usyubi ala ghanami, aku pakai untuk apa? Ngambilkan makanan bagi kambing-kambing saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan dengan tongkat ini aku bisa banyak melakukan apa? Kegiatan. Nah, ini sebetulnya ada rahasia di sini. Dulu ketika Nabi Musa menerima tongkat itu tidak ngerti kalau itu tongkat sakti, itu tidak ngerti. Ya tongkat dipakai untuk jalan, untuk menggembala kambing, tidak perlu ya untuk hal-hal yang sepele. Tapi ketika Allah bertanya,
Wa ma tilka biyaminika Musa, mengingatkan tongkat itu bukan tongkat sembarangan sebetulnya. Itu mungkin kajiannya seperti itu. Di sini Nabi Musa mengatakan tidak, hadhihi asaya atau asaya. Apa yang kau Musa? Tongkat ya Allah. Tidak begitu, tapi apa? Karena kesempatan berbicara dengan Allah itu tidak kesempatan yang mudah, itu sangat-sangat langka sekali, dan sampai karena Kanjeng Nabi Musa itu seringnya mendapatkan kesempatan berbicara dengan Allah, maka sampai beliau mendapat gelar Musa Kalimullah, yaitu orang yang banyak mendapatkan kesempatan berdialog langsung dengan Allah. Ini Nabi Musa punya trik memperpanjang, kan nikmat. Kalau kamu seneng ketemu pacar kamu, ngomongnya didawak-dawake. Sekarang kamu kelas berapa Mas? Aku sih sekarang kelasnya di Matolek, kelas 2 Aliyah. Sekarang saya orang ini bercovid ini lama nih pelajarannya, sekarang banyak yang daring dan sebagainya. Apa ditanya itu? Enggak ditanya. Tapi karena yang menanya dari cewek yang sudah kamu impi-impikan, sing tak sayang-sayang, ya. Tapi kalau kesempatan dibiarkan beliau kan eman-eman, diperpanjanglah omongan. Bagian Nabi Musa mengatakan, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini para balaghin mengatakan bahwa bukan Nabi Musa ngomong yang gak ada gunanya, bukan. Ketika seorang yang senang berbicara dengan ceweknya itu ngomongnya panjang, itu ngomong yang gak ada guna, bukan. Itu karena memang libastihi li talabihi libastil kalam, karena apa? Dia ingin yutlabu tulul maqam kalladhi yusta'dabu, seperti orang yang ya lagi dilanda kasmaran atau apalah, cuman yusta'dabu. Inilah beberapa kondisi yang menuntut musnad ilaih itu disebutkan, ya. Jadi kita harus tahu mulai dari lil asli, lil ikhtiyar, kemudian ada liqauni sami' laisa bidi tadkir, ada kasratul idah wa taqrir, ada tahqiq, ada rif'ah, ada barakah, dan terakhir adalah apa? Li basdil kalam haitsu yutlabu tulul maqam. Jadi ada berapa? 9 kondisi yang menuntut musnad ilaih disebutkan. Cukup untuk hal yang kedua ini, yaitu kaunuhu mazkuran atau dzikrul musnadi ilaih. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Cukup dulu.